Sebelum Anda semua mendengar isi video ini, tolong bantu like dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa, para pendengar, murid dan santri dimanapun berada. Sugeng Rahayu. Semoga selalu tercerahkan dan semoga selalu terahmatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Para murid, para santri, melalui video ini guru memberi judul Sukma nyawaku akan kemana? Ini penting dan lebih penting juga super penting, karena ini adalah sesuatu hal yang wajib untuk ditata dan wajib untuk disiapkan, karena setiap manusia dengan waktu dan rotasi yang sudah menjadi ketetapan satuan dan ukuran tubuh, pahala dan karma sudah terukur. Melalui video ini, semoga menjadi catatan untuk generasi guru juga, untuk keluarga guru, kepada putra-putri dan anak cucu, kepada juga untuk para murid dan generasi-generasi ke depan. Baik para pemirsa, guru memberi statement pemahaman dengan judul Sukma dan Nyawa. Di dalam tubuh manusia ada bahasa yang paling mudah untuk diketahui dan untuk dipahami, meskipun berbagai bahasa atau berbagai kalimat, berbagai kata untuk menerangkan dua hal itu. Namun untuk mempermudah agar sehingga kehidupan para pemirsa dimudahkan untuk memahami, untuk mengenal, untuk mengerti apa yang ada di dalam diri manusia. Guru menerangkan ada tiga perkara, adalah yang disebut tubuh atau raga, ada yang disebut wadak. Di dalam wadak ada dua perkara, sebelum yang paling dalam disebut nyawa, itulah yang disebut sukma. Sukma bisa diwakili dengan alam pikir atau pikiran, ya. Pikiran itu bisa disebut sukma. Sukma memakai badan pikiran agar lebih mudah, ya. Di dalam sukma itu masih terikat namanya dan menyamakan nyawa. Ada menamakan ruh. Tapi lebih tepatnya nyawa, ya. Ruh itu alamnya, ya, atau sifatnya. Jadi nilai yang di dalam bisa disebutlah nyawa. Di dalam nyawa ada sesuatu yang disebut jiwa, ada yang berbagai manusia mengatakan macam-macam, ya. Ada yang mengatakan guru sejati ataupun terserah manusia. Tapi ini hal yang paling simpel untuk dipahami, ada raga, ada sukma dan nyawa. Dengan satuan yang sudah ditentukan alam atau Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia kelak akan meninggal. Dengan melalui video ini guru memberi pencerahan dan guru sudah menyiapkan metode atau ilmu atau bimbingan dan tuntunan yang sudah menjadi ketetapan di dalam kitab guru. Karena guru banyak mengetahui tentang kehidupan setelah di dunia. Begitu sakitnya, begitu susahnya, bila manusia di dunia ini lupa dengan hakikat akan dirinya, lupa akan dirinya, lupa akan tanggung jawab dirinya, lupa akan syukur tentang apa yang ada di dalam dirinya. Jutaan mungkin dari satuan tahun, mungkin lebih mudah ratusan dan ribuan tahun guru menganalisa. Guru sangat paham, guru banyak tahu tentang kehidupan di alam sana setelah di dunia. Terutama guru menganalisa dari peradaban di negara Republik Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Guru sering menganalisa, juga mempelajari, juga meneliti. Di Jawa banyak yang mengatakan spiritual. Banyak hal-hal orang-orang yang melakukan tentang nilai-nilai keagamaan. Lantas guru ngecek dalam keadaan faktanya di sana. Di alam kehidupan sana banyak manusia yang gagal.
Sehingga dengan memahami seperti itu, guru membuatlah cara, membuat keterangan, membuat ilmu untuk mempersiapkan generasi muda, khususnya keluarga murid. Karena apa? Tatkala manusia salah mengimani sesuatu hal atau salah perilaku, salahlah kehidupan yang dikatakan nyawa dan sukma itu tidak sesuai alur yang dimaksud oleh Sang Maha Pencipta. Coba bagaimana bila kita tidak paham, lantas di dunia manusia mendapatkan suatu keyakinan, keyakinan itu tidak otentik atau keyakinan itu berdasarkan rata-rata. Jadi kebenaran, ketepatannya, keakuratan dan kepastiannya tidak ada yang tahu, lantas manusia mendapat opsi, asumsi, anasir, khayalan, barangkali, insya Allah, wallahu alam. Celakalah manusia itu. Dengan memahami keadaan seperti itu, sudah memberilah guru kepada para murid dan santri, namanya bimbingan atau tuntunan melalui apa yang diajarkan. Sekali lagi guru melalui video ini, bersyukurlah para murid, para santri yang sudah mendapatkan bimbingan. Tidak banyak manusia yang mampu menjalankan sistem itu. Karena sudah terobsesi dengan hal-hal pembelajaran-pembelajaran di luar yang menjadikan kerusakan tentang nilai kehidupan. Untuk memberi kesadaran tentang kehidupan di alam sana, guru memberi pertanyaan kepada para pemirsa semua. Setelah nyawa dan sukma keluar dalam ketetapan sesuai waktu yang ditentukan oleh satuan nilai tubuh di dalam manusia, manusia itu keluar. Tahukah Anda para pemirsa, di sana nanti masih banyak ruang dan waktu, lorong-lorong yang manusia itu bila tidak mengerti, terjerumuslah manusia itu. Guru memberi standar sedikit aja satu contoh. Tatkala sukma itu keluar dan nyawa itu keluar. Bagaimana kalau sukma nyawa itu kalian masuk ke lorong ke tempat makhluk yang disebut bangsa jajil dan iblis. Lantas di mana nanti perjalanan ruh dan selanjutnya? Guru tidak bisa menerangkan banyak. Disitulah banyak hal yang tidak layak bagi standar manusia. Coba diukur dan bayangkan. Kita bangsa manusia, jiwanya jiwa manusia. Kita masuk di tempat yang bukan sesuai tempat kita. Bagaimana? Kira-kira susahnya. Maka guru selalu sering memberi nasihat, selalu menyarankan. Jangan lupa spiritual, jangan lupa ritual. Pahami dengan tepat dan benar. Karena apa? Bila keilmuan spiritual itu salah, salah perjalananmu kelak akan di sana. Hati-hati memahami tentang keyakinan mengatasnamakan agama yang tidak bisa diterangkan dengan tepat dan benar sehingga dipaksakan untuk mengimani. Coba bila kalian sukma Anda keluar dan nyawa Anda keluar dikatakan kematian. Lantas di jalan di sana tidak tahu arahnya. Sedangkan sukma dan nyawa mau kemana pun tidak akan pernah tahu. Bagaimana bila sukma dan nyawa para pemirsa antara transisi alam ruh, alam kubur dengan alam dunia. Masuk ke alam kubur tidak tahu arah jalurnya, tidak ada yang menghantar, tidak ada yang membimbing. Mau ke alam dunia sudah tidak mempunyai raga. Lantas bagaimana kalau nyawa atau ruhmu berkeliaran menjadi sukma yang gentayangan? Bagaimana kalau sukma dan nyawa Anda berada di kanan kiri di belakang rumah Anda? Sedangkan Anda mau komunikasi dengan keturunan, dengan keluarga Anda tidak mampu. Lantas bagaimana kalau Anda di situ nanti ada anjing, Anda digonggongin, ada ayam nanti Anda dipatokin, Anda dikejar-kejar dengan hewan di kanan kiri, karena tidak ada yang tahu, karena kalian sudah menjadi bangsa yang tidak kelihatan. Bisa membayangkan tidak para pemirsa, para murid, jangan semudah itu meyakini sesuatu. Pahami dengan tepat dan benar. Sekali lagi sangat bersyukurlah kepada muridku, santriku, dan keluarga-keluargaku. Aku selaku gurumu sudah membuatkan sistem ajaran yang sangat tepat sehingga kelak manusia generasi kita
mengharapkan sesuatu pemahaman tuntunan yang bisa menghantar kelak kalian kepada surgamu. Para pemirsa, para murid, guru sejak muda sering menganalisa bahwa orang-orang yang kalian mungkin kita dulu menyebut orang-orang yang kita figurkan, guru mengetahui faktanya bahwa di sana pun banyak hal yang tidak baik bagi mereka. Padahal guru pun juga dulu melihat bahwa mereka menurut guru dulu orang-orang yang digambarkan guru adalah orang-orang ahli surga. Dengan memahami keadaan seperti itu, maka dulu guru selalu bertanya, lantas bagaimana? Tuhan sudah menyiapkan surga. Mengapa surga itu jumlah penduduk dan penghuninya sangat kecil? Nah, mulai sejak tahun-tahun itu guru mulai setelah kurang lebih 95, 96, 1995, 1999. Guru mencari, menggali pembelajaran. Ada apa yang salah bagi bangsa Indonesia? Ada yang salah bagi apa kita? Para orang-orang tua kita, orang-orang yang kita anut dulu. Faktanya di sana mengalami hal seperti itu. Dengan memahami itu sudah banyak terjawab oleh guru. Karena ada pemahaman tuntunan yang salah, itulah yang menjadikan jiwa atau ruh orang-orang yang menjalankan keagamaan itu di sana tidak sesuai apa yang diharapkan. Satu contoh motivasi untuk mengingat, untuk menerangkan agar kalian khususnya para murid dan santri. Dan sekali lagi nasihatku ini aku nasihatkan kepada keluargaku, anak cucuku, dan khususnya untuk murid dan santriku. Tidak ada hubungan dengan agama yang di sana pun. Coba tatkala jiwa atau ruh keluar dari tubuh manusia, di sana nanti ada lorong namanya lorong siluman, lorong bangsa jajil iblis. Sedangkan perilaku manusia di dunia kalian sudah diajarkan untuk memusuhi setan dan iblis. Sedangkan kalian tidak tahu bentuknya. Apa kira-kira yang ditunggu di alam sana? Satu contoh bagi para pemirsa. Manusia tanpa sadar kalian diajarkan oleh ajaran-ajaran dan aturan yang mengatasnamakan memusuhi iblis. Melempari anak-anaknya iblis. Simbol-simbol melempari setan. Balang jumroh di tanah sana, di tanah Arab. Kalian kenal pun tidak. Kalian disakiti pun tidak oleh iblis. Kalian dirusak oleh iblis pun tidak. Tapi mengapa Anda mau mengikuti jejak-jejak orang yang salah kaprah memahami tentang setan dan iblis? Kalian diajarkan untuk melempari, disimbol melempari kebencianmu kepada iblis, kepada setan. Sedangkan setan tidak akan pernah menyakiti kehidupanmu, iblis pun tidak akan pernah merugikan dalam keluargamu. Mengapa Anda mengikuti jejak-jejak semacam itu? Bagaimana dari bangsa iblis kelak? Kalau jiwa dan ruh kalian yang beragama seperti itu, apakah kalian sudah tidak dinantikan di sana? Kira-kira bagaimana kalau di alam sana, sedangkan yang menguasai adalah bangsa-bangsa seperti itu? Coba dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Kembali lagi guru memberi nasihat kepada para pemirsa semua. Jangan mudah sok tahu, jangan sudah sok ikut-ikutan. Karena faktanya kehidupan seperti itu. Karena guru sangat paham tentang alam sana. Sehingga guru menasihati khususnya bangsa manusia. Khususnya murid dan santri. Mengapa guru melarang? Karena banyak hal sesuatu yang menyakitkan karena perilaku yang salah. Bagaimana kalau perilaku itu salah kalian atas namakan kebenaran? Sangatlah fatal kehidupan di sana. Hartamu tidak berguna. Katanya mempunyai anak yang soleha. Anak yang soleha pun tidak akan berguna. Karena pembelajaran mindset keagamaan, ketuhanan, sudah tidak sesuai dengan konsep apa yang dimaksudkan dengan rahmatan lil alamin. Para pemirsa, para murid. Karena banyaknya cerita dan mitos dari kesalahan, tidak kemampuan manusia menerangkan alam kehidupan di sana. Banyaklah manusia membuat statement hal-hal tentang jin, tentang iblis, tentang setan. Disitulah jadi problem. Satu contoh guru menyinggung tentang keadaan di suatu negara Republik Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Satu contoh ada orang meninggal, tatkala leluhur pulang ke rumah.
Orang-orang yang merasa ahli, merasa sok tahu, sedangkan faktanya adalah leluhur itu pulang ke rumah. Ada sedikit orang katanya bisa melihat sesuatu gaib, katanya itu bangsa jin. Bagaimana kalau itu faktanya benar-benar leluhurmu dan itu orang tuamu yang datang menghampiri anak cucunya? Lantas orang yang kalian percaya mengatakan itu jin. Ada satu pemahaman untuk statement untuk menepis orang-orang yang bodoh mengaku sok benar. Bila ada orang mengatakan sepertinya seperti itu disebut bangsa jin dan jin dikatakan bisa menjelma, tanyakan yang asli di mana. Cara ngujinya begitu. Satu contoh, Anda bertanya kepada orang-orang sok ahli agama, sok ahli spiritual. Nah, itu yang datang itu jin. Jin itu menjelma orang tuamu. Jin itu bahasa Jawane mendo-mendo wong tuamu. Kalau ada orang bisa berbicara seperti itu, artinya tanyakan, yang asli orang tua saya di mana? Saya pastikan mereka tidak akan pernah tahu. Itulah kebodohan spiritual yang berada di negara Republik Indonesia. Manusia yang tidak mengerti sehingga terobsesi dari orang-orang sok-sok yang disebut ahli spiritual. Lantas bagaimana kalau pemahaman yang beredar, yang berada di negara Republik Indonesia seperti itu? Bagaimana kalau toh faktanya yang datang ke rumah ada para moyangmu yang menghampiri anak cucunya? Lantas orang-orang yang kau dewa-dewakan mengatakan itu jin. Lantas kalau ditanya yang asli di mana, dia sendiri pun tidak akan pernah tahu. Bagaimana bisa manusia itu mengatakan itu jin? Bagaimana orang-orang yang mengaku ahli bisa mengatakan itu KW? Sedangkan yang asli aja tidak tahu. Subhanallah, semoga para pemirsa, para murid dan santri semoga tercerahkan dengan memahami apa yang kami ajarkan, apa yang aku ajarkan melalui video ini. Bagaimana kalau diulas seperti guru tadi? Orang Jawa, kita, keturunan kita, kalian diajarkan guru-gurumu untuk memusuhi setan. Setan tidak tahu. Karena melempari keturunan setan di tanah Arab. Lantas kelak sukma dan nyawamu akan keluar di alam sana. Sedangkan alam di sana adalah penguasanya bangsa seperti itu. Bisakah kalian membayangkan siksanya? Bila kalian tahu, sungguhlah sangat pedih di sana. Guru tidak bisa dan tidak mampu menerangkan di sana. Begitu sakitnya manusia yang di dunia memusuhi simbol-simbol setan, sedangkan setan tidak akan pernah menyakiti kalian. Para pemirsa, para murid yang dirahmati, manusia terobsesi dari cerita-cerita, dari kitab-kitab yang beredar, dari penceramah dan pendakwa yang tidak tahu mengaku sok tahu. Untuk mengalami, untuk menerangkan sesuatu hal tentang kerusakan. Sesungguhnya di dunia ini tidak akan pernah ada jin yang merusak manusia. Tidak ada iblis yang menghancurkan bumi. Tidak ada iblis yang menghancurkan rumah tangga. Tidak ada iblis yang menghancurkan perdagangan. Semua dihancurkan oleh dari bangsa manusia itu sendiri. Dari bangsa manusia yang sok tahu. Dari bangsa manusia yang bodoh mengaku sok tahu. Lantas bagaimana kalau peradaban di negara kita seperti itu? Semoga video ini menjadi pemikiran yang tepat. Sehingga kalian kelak akan bisa membedakan mana orang-orang yang sok tahu dan mana-mana orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga mampu menerangi apa yang kalian butuhkan tentang ilmu, pengertian, dan pengetahuan tentang alam-alam gaib. Semoga sedikit video penjelasan tentang alam gaib, di mana sukmamu kelak, di mana nyawamu akan pulang. Disitulah guru sudah membekali bimbingan dan tuntunan. Bersyahadatlah yang tepat dan benar, kuatkanlah maghrib dan isyamu. Lakukan apa yang diajarkan guru dengan ibadah taskarun, lakukan jamas pagi, jamas petang. Kuatkan dengan aturan yang sudah diajarkan guru, jamas ruat, baburiat, dan somadun. Semoga tercerahkan dan terbimbing kehidupanmu kelak, mulai di dunia sampai di akhirat, dan kembali kepada asal-muasalmu, disebutlah yang bagi manusia menyebutlah surga di sana.
Untuk menerangkan tentang surga, guru tidak bisa menerangkan banyak, tapi guru hanya sudah memberi sedikit cerita. Karena bila manusia tidak pernah ke sana pun juga sulit mengatakannya. Satu contoh ada nanti yang disebut surga. Satu contoh tatkala guru bermain di sana. Tatkala di sana ada pohon pun, pohon itu pun indahnya tidak seperti di dunia. Tapi yang jadi pemikiran juga bagi guru, mengapa di alam sana kok masih ada pohon? Guru pun tidak bisa menerangkan. Mengapa di sana masih ada sesuatu hal yang disebut konsumsi makanan yang tanpa dimasak sudah matang? Guru pun tidak bisa menerangkan. Itulah kelebihan, itulah rahmat Tuhan bagi kalian, bagi siapa hamba dan umatnya yang selalu bertawakal, yang selalu berserah diri, yang selalu mendapat ridhonya, melakukan kebajikan dan melakukan kebenaran. 3 perkara peganglah para murid dan santri, luhur amanah dan tanggung jawab. Trias Mustafa, ingat, itulah aku selalu mengingatmu kelak sampai di akhir manapun, dan aku menjadi gurumu tetap sampai yaumil akhiri. Semoga bermanfaat video ini kepada murid dan santriku dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.